Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mehdi Julianto. Saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjawab mengenai pengertian saluran distribusi, strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, serta kelebihan dan kekurangannya. Baik, itu aja. Yang pertama adalah pengertian saluran distribusi adalah jaringan perantara yang menghubungkan antara produsen dan konsumen agar produk dapat sampai ke tangan konsumen akhir. Di dalam jaringan ini tidak hanya ada produsen dan konsumen, tapi juga ada retail, pengecer, grosir, distributor, dan sebagainya. Kemudian distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retail atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk kebutuhan sehari-hari, misalnya sembako, sabun, dan lain-lain. Kelebihannya adalah memberikan kemudahan bagi pelanggan. Sedangkan kelemahannya adalah akan ada pengecer yang menolak produk yang kurang disukai oleh konsumen. Kemudian distribusi eksklusif adalah strategi distribusi yang memberikan hak istimewa kepada distributor atau pengecer atas produk yang akan dijual. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk dengan kualitas dan harga tinggi. Misalnya showroom mobil, factory outlet, dan lain-lain. Kelebihannya adalah produsen menjamin bahwa pelayanan yang diberikan distributor akan baik. Sedangkan kelemahannya adalah akses produk kepada pelanggan terbatas. Distribusi selektif adalah strategi distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Strategi ini biasanya digunakan pada produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah distribusi produk hanya berfokus pada pengecer yang memiliki permintaan produk tersebut, atau karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut, sedangkan kelemahannya adalah produk tidak mudah diakses oleh konsumen. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Oke. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberi hasil yang memuaskan. Faktor-faktornya adalah periklanan atau advertising, promosi penjualan, sales promotion, dan pemasaran langsung atau direct marketing. Cara menentukan anggarannya adalah mengalokasikan dana lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, dan hubungan kemasyarakatan. Sedangkan bauran pemasaran adalah sebuah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya adalah produk, price, harga, place tempat, promotion atau promosi, proses atau proses, people atau orang, physical evidence atau bukti fisik. Kemudian, cara menentukan anggarannya ialah dengan mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru komisi dalam pelaksanaan pemasaran. Kemudian, pertanyaan ketiga adalah unsur-unsur dari bauran pemasaran. Oke, dalam pemasaran adalah produk. Produk adalah barang yang dibangun atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud atau tidak berwujud karena dapat berupa barang atau layanan atau jasa. Kemudian price harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Kemudian place adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Kemudian promotion
atau promosi adalah komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pengenalan merek dan penjualan. Kemudian proses adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai dari riset hingga memastikan produk sampai ke pelanggan dengan baik. Kemudian seterusnya people atau orang adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalam seluruh rangkaian proses pemasaran produk. Setelah itu physical evidence atau bukti fisik adalah semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis, seperti contoh kantor, produk yang ditawarkan, blog, kemudian website, dan lain-lain. Oke. Kemudian untuk pertanyaan keempat adalah pembicaranya adalah Hendy Aprianto. Materi yang dibicarakan adalah mengenai strategi pengembangan produk. Kemudian teori yang dibicarakan pada video tersebut adalah pengertian pengembangan produk berdasarkan pendapat Ciptono 2008. Kemudian tujuan pengembangan produk berdasarkan Kotler dan Keller tahun 2008. Ada 3, yaitu memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya, dan untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Kemudian, tujuan pengembangan produk menurut Alma tahun 2002 untuk memenuhi keinginan konsumen, untuk menambah omset penjualan, untuk mendayagunakan sumber-sumber produk, untuk memenangkan persaingan, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Selanjutnya, strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller 2008 adalah ada beberapa jenis, yaitu memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, serta menambah lini produk. Strategi pengembangan produk menurut Ciptono 2008 adalah strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan, strategi peningkatan gaya produk. Kemudian untuk pertanyaan kelima adalah pembicara adalah Hendy Aprianto. Materi yang dibicarakan adalah mengenai pengenalan tingkat produk. Teori yang pada video tersebut adalah pengertian produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Tingkat produk ada 5, yaitu core produk atau produk utama, basic atau produk dasar, expected atau produk harapan, augmented atau produk yang dengan nilai lebih, potensial atau produk masa depan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6 adalah video pertama. Pembicaranya adalah Liris Windia. Yang dibicarakan adalah mengenai QFI dalam perancangan dan pengembangan produk. Teorinya adalah pengertian dari Quality Function Development atau FGD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. 2. Pengertian Quality Function Development atau FPG menurut Ramaswamy 1996 dan menurut Yogji Akau 1988. Kemudian materinya adalah apa dan bagaimana Quality Function Development. Serta metode Quality Function Development ada 4, yaitu Product Planning, Deployment, Process Planning, dan Product Planning. Kemudian untuk video yang kedua, pembicaranya adalah Ibing Roshidin. Materi yang dibicarakan adalah pemasaran politik atau political marketing. Teori yang dibicarakan adalah mengenai asal-usul mengenai pemasaran politik atau political marketing. Kemudian pengertian political marketing menurut beberapa ahli antara lain Bruce L. Newman. Kemudian elemen pemasaran yang populer ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Oke, terima kasih untuk
jawaban ujian tengah semester manajemen pasaran dosen Bapak Adi Mursalin SMF telah saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.